Adik-adik, Nabi paling pertama Allah utus namanya Nabi Adam. Apa tidak ada dosanya? Ada dosanya. Apa dosanya, Bu? Makan buah khuldi. Itu Nabi. Turun sedikit, kakek para Nabi, banyak melahirkan Nabi, cucu-cucunya juga banyak jadi Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa tidak ada dosanya? Ada dosanya. Apa dosanya? Bohong ketika diadili Raja Namrud. Turun lagi Nabi Yunus, dakwah, sangka buruk dalam dakwah. Akhirnya apa? Dia tinggalkan tugasnya sebagai mubalik, dia pergi nyebrang lautan, sangka buruk kepada Allah. Ada dosanya. Nabi Nuh, la ilaha illallah, jangan sembah kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah. Anaknya justru berkhianat. Nabi, apalagi kita yang perantau seperti ini, pasti banyak dosa. Maka orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa, tapi kenapa, Ustaz? Dengar ibu-ibu, ini jangan beritahu yang tidak datang, rahasia ini, Bu, ya. Kenapa orang masuk surga? Karena ditimbang kebaikannya sebelah kanan. Makanya ada malaikat namanya pencatat kebaikan sebelah kanan. Timbang dosanya di sebelah kiri, ada malaikat pencatat keburukan. Timbang punya timbang, ternyata kebaikannya jauh lebih banyak daripada dosanya. Amal-amalnya jauh lebih banyak daripada dosanya, maka dia masuk surga. Ada orang bilang, dia rajin sholat tapi tukang gosip, tidak usah sholat. Tidak. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Jilbabnya lain, gosipnya beda. Ditimbang nanti mana yang lebih berat. Kalau ternyata kebaikannya lebih berat, meskipun selisihnya 0,1%, maka dia masuk surga. Itulah sebabnya kita dianjurkan memperbanyak amal. Saya lihat ibu-ibu semua, bapak-bapak semua banyak amalnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ingat, seolah-olah Nabi berkata, dasat, perbanyak amalmu, kumpul amalmu, setelah itu pelihara, jangan sampai amalmu hancur oleh karena perbuatanmu sendiri. Berarti ada perbuatan, ada tingkah laku yang menghancurkan amal, sehingga amal kita nanti, ya Allah, mana pahala puasaku, mana hajiku, mana umrohku, mana sedekahku, mana tahajudku, mana sikirku. Allah berfirman, dasat, memang banyak amalmu, tapi hancur oleh karena perbuatanmu sendiri. Kamu menghancurkan amal-amalmu dengan sikapmu sendiri. Itulah Nabi mengingatkan kita, yang insya Allah ini yang akan menjadi tema pembahasan kita, memelihara amal, agar amal yang kita lakukan bermanfaat dunia sampai akhirat. Oleh-oleh bawa pulang dari Dasat Latif, karena kalau oleh-oleh kue 2 bungkus baru sampai kamar sudah habis. Oleh-oleh ilmu insya Allah bisa sampai akhir hayat kita. Kata Nabi, sittatu asya'in tukhbitul amal, ada 6 sifat, ada 6 amal yang akan menghancurkan amal ibadahmu. Dia makan kita punya kebaikan, dia bakar, ibarat kayu kering dengan api. Adik-adik, kalau ada kayu kering dengan ada api, mana yang hancur? Ibu-ibu, ada kayu banyak sekali tapi kering, ketemu api kecil, lama-lama membesar dan akhirnya kayu yang banyak itu habis dimakan oleh api. Inilah sifat yang akan menghancurkan amal ibadah kita. Apa gerangan? Yang pertama, kata Nabi, dengar baik-baik. Pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka cari kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Bahasa gosip ini penyakitnya bapak-bapak, tukang gosip. Ini kan kumpul seperti ini masih gosip, itu kumpul gini masih gosip.
Orang datang itu dilihat dari pintu, dia lihat dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dia enggak ngomong, tapi mulutnya. Apa? Kenapa? Kudungnya enggak serasi. Katanya, iya kayak umbul-umbul. Mulai dia gosip semua orang. Masuk lagi yang satu. Apa? Palsu. Emasnya palsu. Tuh, padahal rajin ngaji itu. Lewat lagi yang satu. Kasihan ya, rajin pengajian tapi suaminya selingkuh. Nah, ustadz pun dia gosip. Masuk ustadz dia lihat-lihat, itu juga bajunya yang di YouTube. Habis amalnya. Bu, ada yang bilang begini, Ustadz, yang saya cerita itu kan betul. Apa yang saya sampaikan itu nyata, konkret, real. Justru betulnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Jadi tidak ada harapan untuk cerita kejelekan orang, kecuali boleh cerita dengan tujuan bukan menghina, tapi menegaskan identitas seseorang. Tahu dasar? Yang mana ya? Itu yang pendek. Nah, itu boleh itu. Tahu dasar? Iya. Ada itu yang dari Sulawesi, hitam-hitam, pese-pese. Boleh menegaskan, tapi jangan diulang-ulang. Kalau sudah diulang-ulang, menghina sudah namanya. Ya. Tapi selama dengan niat mempermalukan, maka itu pasti menghancurkan amal. Contoh, kebaikan itu seperti buah, dan menceritakan kejelekan orang itu seperti pisau yang mengiris buah itu. Ibu punya mangga, ya, gosip diiris, iris lagi, iris, tinggal batoknya. Habis dagingnya, tinggal batunya. Ibu mau makan batu mangga, bau bijinya. Ya pokoknya itulah, mau biji mau bak ini ibu, dia tunggu saya salah ucap. Ya. Nah, orang yang suka menceritakan kejelekan orang itu hancur amalnya. Itu makna ayat dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Ada seorang manusia nanti disetor pahalanya. Ya Allah, ini pahala sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah satu kantor itu. Kenapa? Saya difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anakku. Kenapa? Karena suamiku lurus rambutnya. Gara-gara fitnahnya, saya malu, saya tinggalkan komplek itu. Gara-gara fitnahnya, saya berhenti kerja di tempat itu. Gara-gara saya berhenti kerja, anak saya kasihan jadi stunting. Gara-gara dia itu. Allah berfirman, ya sudah kalau begitu ambil sholatnya. Habis sholatnya bu, 30 tahun. Setor lagi, ya Allah ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya pernah tetangga. Kenapa? Dia fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya dipecat. Gara-gara saya dipecat, akhirnya kehidupan saya tidak menentu. Gara-gara dia itu. Allah berfirman, ya sudah ambil puasanya. Habis sholat, habis puasa, habis haji, masih ada yang datang. Saya juga pernah dihina itu. Saya pernah sama-sama caleg. Dia fitnah saya, akhirnya pendukung saya hilang. Sudah jual rumah, tidak menang saya. Saya minta keadilan.
Yang orang ini berkata, ya Allah, bagaimana lagi? Habis sudah amal saya. Kata Allah, wahai hambaku, tidak ada maksiat yang tidak ada balasannya hari ini. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Maka kalau ada orang yang suka menghina, itu artinya dia serahkan amalnya ke orang yang dia cerita. Jadi ibu-ibu, oleh-oleh pertama pengajian dari tempat ini, mulai hari ini berhenti gosip. Berat Ustaz. Ada yang datang, apa? Anu apa? Nauzubillah min zalik. Bu, enggak usah lah ibu, belum tentu kita lebih baik dari dia. Oh, itu baru top. Pengajiannya manfaat muktamarnya. Kalau sebaliknya apa? Iya memang. Padahal enggak tahu pasalah itu. Oh iya saya betul. Ini suka ikut campur namanya. Coba tahu ikut campur, Bu? Ada tumbuhan namanya toge. Tahu toge, Bu? Coba lihat itu toge. Pecel ikut campur. Gado-gado ada juga dia di situ. Lontong ada lagi dia di situ. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu di sini, ruangan sini, sedikit-sedikit ikut campur, oh iya, toge nih ya. Nah, satu yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, al-istighalu bi uyubil khalq. Suka sekali cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh Allah. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj itu banyak ilustrasi kehidupan yang Allah perlihatkan kepada Nabi. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kan banyak karakter manusia, tapi kok Allah memilih hal-hal tertentu saja yang Allah perlihatkan kepada Nabi. Satu di antaranya ada manusia yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah, kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar-cakar mukanya, sakit tapi dia cakar, sakit tapi dia cakar, dia cabik-cabik wajahnya, kulitnya, bagannya, dia makan, dia sakit tapi dia cakar pula, sakit dia cakar, dia makan bangkai diri orang depannya. Nabi bertanya, Jibril, siapa pula itu? Bego betul, dia tahu sakit dia cakar, dia tahu bangkai dia makan, siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka menceritakan kejelekan sesamanya muslim. Itulah makna ayat tadi. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Dulu ibu-ibu kalau mau gosip mesti ketemu di tangga atau di tempat beli sayur. Dulu ya toh, kalau mau gosip dia ketemu di tangga, duduk-duduk, ya kan, atau di tempat cuci sumur bareng-bareng. Dulu. Sekarang satu di New York, satu di Arizona, satu di Texas. Yang digosip yang ada di Makassar, ya kan? Di mana dia gosip? Grup WhatsApp. Bu, dulu agak susah orang bergosip. Sekarang teknologi mempermudahnya. Kadangkala kita tidak sadar, kita sebar aibnya orang. Itu Ustadz benar pun hentikan, cukup di tangan ibu, jangan lagi disebar. Itu akan menjadi amal jariah buat ibu karena ibu menghentikan aib. Sebaliknya, kalau bapak ibu meneruskannya, maka selama berita itu beredar, selama itu ibu dapat dosa. Kalau ada amal jariah, maka pasti ada pula dosa jariah. Ini yang pertama. Apa ya Bu? Yang pertama kita ulang apa? Apa? Kesimpulannya, enggak usah hadisnya. Kesimpulan saja, satu huruf.
sip. Itu berhenti nonton check and recheck, infotainment. Apa gunanya itu kau nonton? Tapi itu juga yang membuat ibu-ibu senang nonton. Oh, dia mau tahu semua urusannya artis. Dia kenal kau. Oh, dia mau tahu. Oh, Masya Allah. Lebih baik ibu belajar cerita-cerita sejarah Nabi, sejarah para sahabat, nonton dakwah, jauh lebih faedah daripada ibu mengikuti perkembangan para selebriti. Yang kedua, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, kata Nabi, qillatul haya, kurang rasa malu. Ini rasa malu, kalau tidak ada pada diri manusia, maka manusia lebih hina dari binatang. Maksudnya apa Ustaz? Mohon maaf ibu ya, jangan marah, ini supaya gampang dimengerti. Ya, sekarang itu paha ayam kampung jauh lebih mudah. Di YouTube sini. kelihatannya gelap Ustaz. Ya, sini. Kanan lagi. Sini. Kanan lagi. Ya. Orang yang nonton di YouTube. Sudah. Sini. Ya, dah. Oke. Oh, ini supaya kelihatan kaktus. Ini kan semua tumbuhan ini ciri khas Arizona. Ya kan? Nah, iyalah. Ya. Ibu-ibu, apa tadi? Melihat paha ayam kampung jauh lebih sulit dan mahal daripada paha cewek. Kok bisa? Dengar, mau lihat paha ayam kampung ibu harus kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi pulang kampung dulu kita. Sudah sampai di kampung, sudah lihat pahanya? Belum. Ibu harus cari dulu itu ayam. Cari, sudah ketemu, sudah lihat pahanya? Tidak, dikejar dulu. Saya ingat waktu dulu. Oh, kalau mau kejar ayam bu, pas mau ditangkap dia terbang lagi. 30 menit baru didapat. Sudah tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Dibayar dulu sama yang punya ayam. 70.000 paling murah. Sudah bayar, sudah lihat pahanya? Belum. Dipotong dulu. Potongnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lihat pahanya? Belum. Direndam dulu air panas. Ya kan? 15 menit. Sudah direndam, sudah lihat pahanya? Belum. Dicabut dulu bulunya. Sudah dicabut, baru kelihatan pahanya. Paha ayam kampung. Pulang kampung dulu, kejar 30 menit, beli 70.000, dipotong pakai basmalah, kemudian direndam air panas 15 menit, baru dicabut 7 langkah baru bisa lihat paha ayam kampung. Paha cewek, kau keluar aja di pinggir jalan, 10 menit 10 pasang paha gratis. Tidak perlu bayar, dengan gampang kita lihat. Makanya tolong para cewek, hargai jeripayah kami memelihara amal. Kami laki-laki jaga mata, tolong anda akhwatnya jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau anda berkeliaran habis amal kami. Ya kan? Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Iya kan? Maka orang yang tidak punya rasa malu habis amalnya. Rasa malu ini mulai tipis. Dulu waktu saya masih SMA, kan belum ada jilbab waktu itu. Perempuan roknya di bawah lutut. Ya kan? Kalau jatuh ballpointnya, teman saya yang perempuan, dia pegang dulu kerah bajunya, baru dia kini, baru dia tunduk. Kan dulu belum ada jilbab. Ini baru dia ambil ballpointnya.
begitu takutnya kelihatan. Sekarang dia sengaja Pak menantang, terbuka lebar-lebar. Orang seperti ini hancur amalnya, habis amalnya. Ada juga pakai jilbab, ada, tapi kurang rasa malu. Kenapa? Jilbabnya tipis, sempit, warna kulitnya pula, warna baju dia pakai warna coklat, yang mirip betul warna kulit. Jadi kita membayangkan seolah-olah dia tidak pakai baju. Ada kan yang begitu, Bu? Tipis, pakai jilbab tapi tipis. Ya kalau masih langsing masih bagus kelihatan. Tapi kalau overload di kampungku bilang seperti buras, Pak. Tahu buras, Bu? Apa ya? Lontong apa ya? Itu biasa kan masih ada kayak kentara ikat-ikatannya itu. Orang-orang yang keluar rumah seperti itu hancur amalnya. Itulah sebabnya Islam mewajibkan kita berpakaian tutup aurat. Cukup? Tidak. Syarat berikutnya tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Itu syarat Quran itu. Bikin pakaian syaratnya satu, tutup aurat. Ibu sudah tidak kelihatan pahanya, sudah bagus. Tidak kelihatan lengannya, sudah cukup.